있어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviwan Suci dengan NIM 208105048. Di sini saya akan membuat bagaimana cara menganalisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS. Oke, langsung saja. Yang paling pertama yaitu kita membuka aplikasi SPS-nya terlebih dahulu. Nah, setelah nanti aplikasinya terbuka, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, yang paling pertama kita harus kita mau close dulu bagian ininya, lalu kita bisa klik yang bagian variable view. Nah, kita klik. Nah, setelah terbuka, yang paling pertama kita klik yang bagian variable view, lalu kita isi bagian name-nya. Nah, untuk name-nya sendiri kita isi dengan X1, X2 dan juga Y. Nah, oke, sudah terisi, tapi mohon maaf kita namanya ganti menggunakan huruf kapital, tapi namanya tetap sama, tetap X1, X2 dan juga Y. Ini kita ganti menjadi huruf kapital. Nah, selanjutnya kita isi bagian labelnya dengan X1 itu labelnya adalah motivasi belajar. Nah, yang selanjutnya yaitu ada X2. Kita isi label X2 dengan minat belajar. Dan yang terakhir untuk label Y yaitu hasil belajar. Nah, setelah sudah untuk variable view sudah seperti itu, lalu selanjutnya klik bagian data view. Nah, karena data view-nya kosong, kita ambil datanya dari Excel. Nah, kita klik dulu, lalu kita copy bagian angka-angka yang ada di dalam Excel-nya. Nah, di situ sudah tertera dari motivasi belajar, minat belajar, dan juga hasil belajarnya. Kita copy, dan setelah itu kita paste di SPSS-nya. Nah, akan muncul angkanya. Yang selanjutnya yaitu kita akan menganalisis datanya. Nah, untuk analisis regresi linearnya kita akan klik yang bagian analisis berganda. Nah, untuk mengkliknya yaitu kita akan mengklik bagian yang analisis. Nah, setelah itu klik bagian regression atau regresi, lalu kita klik bagian linear. Nah, setelah sudah klik akan muncul tampilan seperti ini. Ada variabel dependent dan juga independentnya. Nah, untuk yang motivasi belajar atau X1 akan masuk ke variabel independent. Nah, klik, lalu kita masukkan di variabel independent. Nah, untuk yang minat belajar juga kita masukkan di variabel independent. Nah, untuk variabel hasil belajar atau Y kita masukkan di variabel dependent. Kita klik bagian ininya. Lalu kita klik OK. Nah, akan muncul hasil analisis regresinya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini atau hasil regresinya. Nah, di sini itu ada variabel, lalu ada model summary. Nah, setelah kita buat analisis regresinya di SPSS, kita akan membuat interpretasinya. Nah, kan ini untuk tabel-tabel yang sudah dianalisis regresi, ya, tampilannya akan seperti ini di aplikasi SPSS-nya. Nah, nanti kita akan buat interpretasinya. Di sini ada ANOVA juga. Nah, bagian sini.
Nah, nanti kita klik interpretasinya. Nah, interpretasinya akan keluar seperti ini gitu dari yang ada di bagian atau aplikasi SPSS. Kita akan copy dan dimasukkan ke dalam Word gitu. Lalu kita membuat interpretasi dari hasil analisis regresi berganda yang sudah kita lakukan. Nah, di sini ada yang pertama, ada variabel insert atau remove. Di sini ada model yang minat belajar, motivasi belajar. Nah, di sini ada motivasi belajar atau X1 dan juga minat belajar atau X2 sebagai variabel independen dan hasil belajar sebagai variabel dependen. Dan juga untuk metode yang digunakan yaitu metode mode enter. Nah, di sini juga ada output dari koefisien determinasinya atau model summary-nya. Situ ada R square-nya yaitu 0,839. Nah, ada analisis outputnya. Output di atas menjelaskan tentang uji koefisien determinasi. Diketahui nilai adjust atau R square-nya sebesar 0,803. Maka dapat disimpulkan bahwa sumbangan pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan bersama-sama sebesar 80,3%. Nah, di sini juga ada analisis dari output UGF atau simultannya. Nah, nilai signifikannya itu kurang dari 0,05. Diketahui juga nilai signifikan sebesar 0,0 kurang dari 0,05, maka bisa dinyatakan model regresi sudah fit dan juga dapat diartikan variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependennya. Itu di ANOVA-nya. Nah, di situ terlihat signifikasinya itu 0,000. Selanjutnya di sini juga ada output bagian koefisiennya. Kriteria pengujian uji T atau uji hipotesisnya itu ada jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 berkesimpulan ada pengaruh secara signifikan, dan jika nilai signifikan tepat di angka 0,05 maka untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen bisa menggunakan perbandingan T hitung dengan T tabel. Di sini juga ada analisis uji T hipotesisnya, itu nilai signifikannya atau variabel motivasi belajar X1-nya sebesar 0,395, yaitu lebih dari 0,05, maka berkesimpulan variabel motivasi belajar atau X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel hasil belajar atau Y. Nah, untuk nilai signifikan dari variabel minat belajar atau X2 itu sebesar 0,006. Kurang dari 0,05, maka berkesimpulan variabel minat belajar X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel hasil belajar atau Y. Ini juga ada nah seperti ini gitu. Terlihat nilai signifikannya ya. Nah, selanjutnya ada analisis dari persamaan regresi berganda. Nah, persamaan regresi yang diperolehnya itu 2612 ditambah 0,192 X1 ditambah 0,888 X2. Sini juga ada nilai konstantanya yang diperoleh sebesar 2,612, maka bisa diartikan jika variabel independen bernilai 0 atau konstan, maka variabel dependen bernilai 2,612. Nilai koefisien regresi atau motivasi belajar X1 bernilai positif sebesar 0,192, maka bisa diartikan jika variabel motivasi belajar meningkat, maka variabel hasil belajar juga akan meningkat, begitupun sebaliknya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana cara mencari analisis regresi berganda, analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi IMB SPSS. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.